Halo, selamat malam teman-teman. Mungkin bisa dibantu dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Teman-teman bisa bantu respon melalui kolom chat ya. Oke, terima kasih Kak Hani. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di sesi interaktif untuk program Canva ya. Nah, perkenalkan saya Nanda dari Camp 404, yang mana saya juga menjadi mentor untuk program Canva. Nah, untuk teman-teman sendiri asalnya dari mana aja nih? Kemudian profesinya saat ini sebagai apa? Kalau saya boleh tahu. Kak Virgi mahasiswa ya dari Bekasi. Salam kenal Kak Virgi. Nah, untuk bentar ya. Untuk teman-teman, kan untuk kelasnya baru dimulai hari ini ya. Apakah teman-teman sudah coba untuk akses materinya di website? Atau ada yang belum bisa akses nih? Nah, kemudian untuk grup Telegramnya apakah sudah bergabung semuanya? Karena nantinya info terkait ujian, kemudian klaim sertifikat itu akan disampaikan di grup terlebih dahulu. Jadi teman-teman sangat disarankan untuk join di grup Telegramnya. Mungkin kita mulai ya untuk penjelasan materi pada malam hari ini. Jadi selamat datang teman-teman di sesi interaktif Canva Design. Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Mungkin kalau teman-teman sudah coba buka-buka materinya di website, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa yang akan dipelajari. Jadi yang akan kita pelajari malam hari ini adalah ada 3 poin nih. Yang pertama ada prinsip dan unsur dalam desain, kemudian yang kedua ada pengenalan fitur Canva, kemudian yang ketiga adalah membuat desain di Canva. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen tahu nih, untuk teman-teman sendiri, apakah saat ini sudah cukup sering menggunakan Canva atau baru mau belajar nih? Sudah sering ya. Kak Yonavita baru mau belajar. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini untuk desain pada Canva-nya sendiri adalah hal-hal mendasar yang kemudian teman-teman mungkin sudah sering menggunakan, kalau sudah sering menggunakan Canva pasti mungkin sudah lebih pro ya. Tapi kita akan belajar dari awal, kita akan kupas, dan yang paling penting adalah kita akan mempelajari prinsip dan unsur dalam desain ini. Kita pindah slide dulu ya sebentar, saya akan stop share screen. Untuk layar saya apakah sudah terlihat teman-teman? Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah prinsip dan unsur pada desain. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika desain itu sebuah ilmu yang terlihat gampang, tapi sebenarnya sulit. Jadi dalam pembuatan sebuah desain ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah,
yaitu prinsip dan unsur dalam desain. Jadi ada beberapa prinsip dan beberapa unsur yang harus diperhatikan teman-teman sebelum membuat sebuah desain atau ketika membuat sebuah desain seperti itu. Jadi dalam proses pembuatan desain itu tidak langsung aja bikin gitu kan. Tapi ada pertimbangannya, ada pertimbangan melalui prinsip dan unsur seperti itu. Nah, kalau di Canva itu kan praktis gitu ya. Canva itu aplikasi desain praktis gitu yang teman-teman bisa langsung pakai mungkin dari template atau teman-teman tinggal tempel-tempel aja nih elemennya. Nah, tapi dalam membuat desain pada Canva itu akan lebih bagus jika ditunjang dengan pengetahuan teman-teman akan prinsip dan unsur yang ada pada desain. Nah, oke, jadi yang akan kita pelajari adalah pengertian prinsip dan unsur, kemudian perbedaan, kemudian macam-macam prinsip dan unsur pada desain. Jadi, apa sih prinsip dan unsur pada desain itu? Jadi, untuk prinsip desain sendiri adalah sebuah aturan, pedoman, dan pertimbangan yang diterapkan secara luas dengan leluasa oleh para desainer dalam membuat sebuah desain. Jadi, dalam prinsip desain itu ada tujuh prinsip yang menjadi sebuah aturan atau pedoman atau juga pertimbangan yang digunakan para desainer dalam membuat sebuah desain. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah desain harus diperhatikan untuk prinsip-prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau unsur desain adalah aspek mendasar dari setiap desain yang meliputi bentuk, warna, ruang, garis, value, dan tekstur. Nah, kemudian perbedaannya apa sih gitu? Nah, kalau unsur desain ini mengacu pada bentuk dasar dari setiap komposisi pada desain. Jadi komposisi pada desain itu tadi adalah yang sudah disebutkan, warna, bentuk, value, garis, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau prinsip desain ini mengacu pada bagaimana elemen atau unsur tersebut digunakan, seperti keseimbangan simetris dan asimetris, pola, penekanan, dan proporsi. Jadi prinsip desain itu aturan dan teknik utama untuk menyusun unsur desain. Jadi saling berhubungan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bedah nih satu persatu. Ada apa aja sih prinsip desain itu? Gitu. Jadi yang pertama, ini adalah penekanan atau emphasis. Jadi penekanan berkaitan dengan bagian-bagian yang ditonjolkan dalam sebuah desain. Biasanya penekanan digunakan untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam sebuah desain. Jadi desain itu, sebuah desain grafis ya khususnya, dibuat umumnya untuk menyampaikan sebuah informasi dan informasi utama yang ingin disampaikan desainer kepada orang-orang yang melihatnya itu akan ditonjolkan menggunakan prinsip penekanan atau emphasis. Jadi mungkin teman-teman sudah sering lihat poster gitu ya, terus misal poster acara, terus judul acaranya itu pasti yang paling besar, yang paling mencolok karena dia adalah emphasis atau penekanan dalam desain tersebut. Jadi bisa dilihat nih dari contohnya untuk desain yang sebelah kiri, untuk title-nya itu tulisannya lebih besar dari tulisan subheading-nya. Jadi emphasis-nya ada di title atau judulnya, berbeda dengan desain yang sebelah kiri. Seperti unsur atau elemen yang di belakangnya ini lebih besar, padahal dalam desain dia tidak seberapa penting. Yang penting adalah title-nya gitu ya. Jadi seharusnya title-nya itu yang diberi penekanan atau menjadi emphasis yang harusnya menjadi sorotan, menjadi yang pertama kali disorot ketika orang melihat desain kita. Nah, kemudian yang kedua ada proporsi. Jadi proporsi adalah satu prinsip desain yang mudah dipahami.
Proporsi adalah ukuran dan hubungan antar unsur pada desain. Proporsi menandakan apa yang penting dalam sebuah desain dan apa yang tidak. Elemen yang lebih besar akan lebih mudah terlihat dibandingkan elemen yang lebih kecil. Dan pada prinsipnya, elemen yang besar tentu memiliki informasi yang lebih penting dibandingkan yang kecil. Jadi sama seperti berhubungan dengan prinsip penekanan atau emphasis tadi. Jadi ketika memberi penekanan pada desain, misal pada judul atau heading gitu, dia kan paling besar. Nah, tapi dalam penempatannya dia haruslah proporsi untuk membuat desain tersebut lebih enak dilihat gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di contohnya ini ya, untuk yang sebelah kiri ukurannya proporsional gitu ya, headingnya besar, kemudian subheadingnya lebih kecil, kemudian body atau tulisan badinya itu lebih kecil lagi karena yang menjadi penekanannya adalah heading, kemudian yang kedua subheading, kemudian yang ketiga body. Jadi itu adalah bisa jadi kayak urutan ketika orang melihat desain kita. Jadi yang pertama kali dilihat yang paling besar, kemudian yang lebih kecil, kemudian yang lebih kecil lagi. Jadi dalam pembuatan sebuah desain itu sangat disarankan untuk desain tersebut terlihat proporsional. Nah, kemudian yang ketiga ada pengulangan atau repetition. Nah, pengulangan adalah salah satu cara untuk membuat desain yang menyatukan berbagai unsur berbeda. Pengulangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama melalui pengulangan warna, kedua tipografi, ketiga bentuk atau unsur desain yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di contohnya. Untuk yang sebelah kiri ini ada pengulangan pada unsur desainnya, pada bentuk dan warna. Jadi dibandingkan dengan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu lebih enak dilihat gitu ya, lebih tertata rapi, lebih menyenangkan mata yang melihat seperti itu. Jadi kalau desainnya berulang tapi tidak proporsional gitu ya, akan seperti desain yang sebelah kanan, tidak enak dilihat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada prinsip desain seimbang atau balance. Jadi setiap unsur desain membawa nilai visual. Beberapa unsur terlihat berat dan menarik perhatian, sementara elemen lainnya lebih ringan. Nah, cara unsur-unsur ini diletakkan pada desain harus menciptakan perasaan seimbang. Jadi kalau membuat sebuah desain gitu ya, teman-teman harus memperhatikan keseimbangannya, seperti penggunaan unsur bentuknya, seperti yang teman-teman bisa lihat di contohnya ya, penempatan dua kotak gitu ya, dua bentuk kotak gitu. Dia akan terlihat, dia akan enak dilihat kalau penempatannya seimbang dan proporsional, sama-sama untuk jarak kanan kirinya sama gitu, atas bawahnya sama. Kemudian kalau untuk contoh yang sebelah kanan, dia penempatannya terlihat asal-asalan dan itu kayak nggak seimbang kan, jadi kayak nggak enak aja dilihatnya kayak gitu. Nah, nilai visualnya itu kurang lah kayak gitu. Nah, kemudian ada ritme atau rhythm. Jadi prinsip ritme pada dasarnya sama seperti prinsip pengulangan, bedanya prinsip ritme digunakan untuk mengatur pengulangan sehingga menjadi lebih terstruktur. Jadi kalau pengulangan tadi itu mengatur kayak pengulangan tadi mengatur penempatannya gitu ya. Nah, ritme ini mengatur pengulangannya. Akan seperti apa sih pengulangannya? Apakah seperti contohnya ya, apakah kotak dulu, kemudian segitiga atau bagaimana? Nah, itu diatur dalam prinsip ritme seperti itu. Jadi bisa dilihat ya teman-teman dari contohnya. Nah, kemudian ada kesatuan atau unity. Jadi prinsip desain kesatuan atau unity ini dapat diartikan sebagai sebuah penyatuan
berbagai unsur pada desain. Kesatuan memiliki peranan penting agar desain menjadi sebuah karya yang utuh, juga memiliki keselarasan. Jadi dalam pembuatan sebuah desain, prinsip kesatuan ini sangat penting gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan kesatuannya. Kebanyakan ketika membuat sebuah desain itu kan terus kita misal melihat font yang lucu-lucu gitu ya, terus kita pengen nih masukin semua font lucu ke dalam desain kita. Nah, tapi itu adalah cara yang kurang bagus dalam digunakan kurang bagus untuk digunakan dalam sebuah desain, karena dia tidak mengandung prinsip kesatuan. Nah, prinsip kesatuan itu bisa diatur, bisa teman-teman gunakan dalam penggunaan font, kemudian warna. Jadi kalau warna itu contohnya mungkin pakai tone warna yang sudah ditentukan, dan itu tone warnanya nyambung gitu ya, nggak yang nabrak satu sama lain. Kemudian penggunaan font itu idealnya hanya menggunakan 3 macam font. Jadi kalau terlalu banyak itu akan sangat sulit untuk dibaca dan tidak efektif gitu loh. Jadi kayak visualnya itu kurang, nilai visualnya itu kurang. Jadi penggunaan font sebagai prinsip kesatuan itu juga sangat perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada ruang putih atau white space. Jadi ruang putih atau white space ini juga dikenal dengan ruang negatif. Ruang putih adalah area pada desain yang memang dibiarkan kosong dan tak termasuk dalam unsur desain manapun. Nah, meskipun begitu, keberadaan ruang putih sangat penting karena dapat menyediakan ruang bagi elemen lainnya untuk bernafas. Jadi ruang putih juga membuat unsur satu dan lainnya tampak berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat langsung nih di contohnya. Ketika melihat desain yang sebelah kanan, itu kan rasanya seperti sangat penuh gitu ya. Tapi ketika melihat desain yang sebelah kiri, seperti lega gitu. Kayak mata itu harus diberi ruang untuk beristirahat. Jadi ketika melihat sebuah desain, kemudian desainnya terlalu ramai gitu ya, terlalu banyak elemen yang membuat desain itu penuh, tidak ada ruang putih atau ruang negatif sama sekali. Jadi desain tersebut tidak memberi mata kita waktu untuk beristirahat. Nah, makanya penggunaan ruang putih atau ruang negatif ini cukup diperlukan dalam pembuatan sebuah desain untuk memberi ruang atau memberi jarak untuk mata kita beristirahat. Seperti itu. Kemudian, nah sekarang unsur desain nih. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, unsur desain ada warna, garis, bentuk, kemudian value, tekstur, dan lain-lain. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, ada warna. Jadi warna ini membantu menciptakan suasana pada komposisi desain. Pewarnaan digunakan untuk menggambarkan suasana, cahaya, kedalaman, dan sudut pandang pada sebuah desain. Jadi mungkin teman-teman yang teman-teman mungkin tahu ya kalau warna itu menentukan suasana, cahaya, kedalaman. Seperti kalau di peta gambar laut gitu ya, semakin gelap warna biru itu semakin dalam lautnya. Nah, dalam desain unsur tersebut juga sangat berpengaruh. Jadi warna itu bisa mempengaruhi bagaimana sih suasana desain tersebut gitu. Jadi misal teman-teman ingin membuat sebuah desain yang ceria, maka warna yang digunakan tentu saja warna-warna yang ceria seperti merah, kuning, hijau, biru, seperti itu. Berbalik lagi ketika membuat sebuah desain yang monokrom atau terkesan gelap, itu menggunakan warna-warna monokrom, hitam, putih, abu-abu, seperti itu. Nah, kemudian ada garis. Jadi garis
ini mengacu pada dua titik dalam sebuah desain terhubung. Mulai dari garis horizontal, garis diagonal, atau garis vertikal, dapat membantu mengarahkan mata ke titik tertentu dalam sebuah desain. Jadi, dalam sebuah desain, unsur garis ini tidak melulu sebagai pajangan atau sebagai frame gitu ya. Atau kalau mungkin teman-teman tahu style desain Art Deco yang banyak sekali garis ya. Nah, tapi itu kan dia hanya sebagai dekorasi. Nah, tapi garis ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk dalam membaca desain yang teman-teman buat. Mungkin teman-teman membuat tata cara melakukan sesuatu, tutorial melakukan sesuatu. Nah, itu bisa dijelaskan menggunakan garis seperti itu. Kemudian ada gelap terang atau value. Nah, dalam desain value mengacu pada terang atau gelapnya suatu warna. Nilai warna sering divisualisasikan dalam gradien yang menampilkan rangkaian variasi pada satu warna disusun dari yang paling terang hingga yang paling gelap. Jadi teman-teman mungkin sudah sering mungkin menggunakan juga gradien. Jadi teman-teman bisa bermain dengan warna, mungkin untuk mewarnai sebuah unsur bentuk atau mewarnai backgroundnya itu bisa menggunakan gelap terang atau value. Nah, menggunakan unsur warna. Nah, untuk unsur warna juga akan main nih di sini, menentukan bagaimana suasana desain itu, kemudian menentukan apa sih yang ingin disampaikan dalam desain itu gelap terang ini cukup berpengaruh. Nah, kemudian ada tekstur. Nah, tekstur adalah satu unsur desain yang digunakan untuk merepresentasikan bagaimana suatu objek tampak atau terasa. Tekstur dapat diterapkan pada unsur desain lainnya seperti garis dan bentuk. Nah, tekstur ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Untuk penggunaan tekstur itu mungkin kebanyakan digunakan untuk background biasanya, seperti yang digambar itu biasanya background teksturnya kertas gitu atau marmer atau apa gitu. Nah, tekstur ini termasuk ke dalam salah satu unsur desain. Nah, kemudian ada bentuk. Bidang dalam dunia desain adalah semua bentuk yang memiliki tinggi dan lebar bisa dikategorikan bidang atau bentuk. Jadi bentuk kotak, kemudian lingkaran, segitiga, dan apapun yang memiliki tinggi dan lebar itu bisa dikategorikan bidang atau bentuk. Seperti foto. Foto itu juga bisa dikategorikan sebagai bentuk. Nah, kemudian ada ukuran atau size. Ukuran dalam desain dapat memberikan penekanan-penekanan tertentu. Dari besar kecilnya sebuah objek. Besar kecilnya sebuah objek dapat memberikan kemudahan penyampaian informasi pada desain. Dan ini berhubungan dengan prinsip desain yang proporsi tadi. Jadi besar kecilnya sebuah bidang, sebuah bentuk itu menentukan penting atau tidaknya hal tersebut dalam sebuah desain. Jadi sama ini berhubungan dengan prinsip desain yang kita pelajari tadi. Oke, untuk prinsip dan unsur desain materinya sudah selesai. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat screen saya untuk halaman awal Canva? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk Canva sendiri, teman-teman lebih sering menggunakan Canva via desktop atau mobile?
Kalau ini kan untuk tampilan desktop ya. Oke, Kak Dini seringnya lewat HP, Kak Hani lewat komputer. Oke. Tapi untuk tampilannya kan tidak terlalu berbeda ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin menggunakan mobile bisa menyesuaikan. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sudah sering menggunakan Canva sudah tahu banyak mengenai fitur Canva. Tapi di sini kita akan bahas lagi. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Canva ini adalah sebuah aplikasi desain praktis gitu ya, yang teman-teman bisa tinggal pakai template atau tinggal tempel-tempel yang nggak harus membuat elemen per elemen seperti ketika membuat desain pada mungkin Corel Draw atau Adobe Illustrator atau mungkin Photoshop gitu ya. Jadi Canva ini sangat praktis gitu ya. Jadi dalam Canva pun teman-teman tidak terbatas hanya bisa membuat mungkin poster atau postingan Instagram. Jadi di Canva seperti yang bisa dilihat di sini, teman-teman bisa menulis dokumen nih, membuat sebuah dokumen seperti CV dan lain-lain. Kemudian ada whiteboard juga, ini yang paling baru. Baru atau enggak ya? Aku lupa nih. Ada whiteboard, kemudian ada presentation untuk membuat slide presentasi gitu ya, PowerPoint, yang mana di sini template-nya lebih banyak ya, lebih lucu-lucu, lebih beragam gitu. Nah, kemudian ada untuk unggahan sosial media yang beragam juga, ada untuk Instagram, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp dan lain-lain. Dan ini ukurannya sudah disesuaikan sesuai dengan desain yang ingin kita buat, apakah itu untuk Instagram, apakah itu untuk Facebook atau LinkedIn, sudah disesuaikan dengan Canva. Nah, kemudian di Canva juga teman-teman bisa membuat video. Jadi teman-teman tidak membutuhkan aplikasi lain ketika ingin edit video gitu. Jadi semuanya sudah praktis jadi satu di Canva. Teman-teman bisa mungkin bikin video yang landscape gitu ya, atau yang portrait. Di sini ada mobile video, Facebook, Instagram Reel, TikTok, bahkan YouTube atau YouTube Ad. Itu teman-teman bisa langsung satu kali klik gitu ya istilahnya. Nah, kemudian ada print products juga yang di sini ada untuk invitation atau undangan, kemudian postcard, flyer, poster, brosur dan lain-lain, sampai wall calendar juga ada, kemudian untuk desain gelas, label dan lain-lain. Ini semuanya sudah tersedia di Canva. Tergantung teman-teman mau bikinnya apa nih. Nah, untuk desain website pun sekarang juga sudah ada di Canva, jadi teman-teman bisa bikin layout desainnya, user interface-nya itu bisa dibuat di Canva. Tinggal teman-teman sesuaikan aja nih dengan kebutuhan yang teman-teman miliki seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau di Canva ini ada fitur Canva Pro dan Canva gratis, Canva free ya. Jadi untuk Canva Pro tentu saja fiturnya itu lebih lengkap, lebih banyak daripada yang Canva free. Tapi Canva free pun fiturnya juga tidak kalah lengkap gitu, kayak penggunaan template, elemen itu juga tidak kalah dari yang Canva Pro. Memang sih ada plus minusnya gitu. Tapi menurut saya untuk Canva free pun dalam pembuatan sebuah desain itu sudah cukup kok teman-teman. Tinggal gimana kreativitas teman-teman aja dalam membuat sebuah desain itu. Nah, kemudian bisa dilihat kalau di slide materi yang ada di website, di situ saya jelaskan untuk satu persatu fitur Canva seperti project, kemudian
theme, kemudian templates, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa explore ya. Nah, untuk malam ini kita akan membuat sebuah postingan Instagram yang bersambung. Jadi mungkin teman-teman tahu nih kalau di Instagram itu kan grid-nya itu kan 3 kali sekian ya. Jadi 3 foto gitu kan. 3 foto kemudian apa ya? Dan itu dia tampilannya itu tapi tergantung screen masing-masing sih ya. Tapi pokoknya ada 3 kolom gitu ya. Nah, kita akan bikin gimana foto itu bisa bersambung. Jadi nanti ada 3 baris dan 3 kolom. Jadi ada 9 foto yang bukan 9 foto. Jadi satu foto yang akan dipotong menjadi 9 bagian, kemudian bisa teman-teman upload di Instagram, yang mana nanti tampilannya pada feed Instagram akan terlihat bersambung, gitu, terlihat menjadi satu foto. Teman-teman pasti sudah paham gitu ya. Nah, kita akan pakai yang untuk postingan Instagram post yang square. Langsung klik create blank aja, karena kalau yang ini, yang icon ini itu browse templates, teman-teman bisa search templates-nya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita create blank aja, kita mulai dengan kanvas kosong. Nah, seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada beberapa menu, yaitu ada elements, text, kemudian brand hub, uploads, draw, projects, dan apps. Nah, di apps ini teman-teman bisa import media dari apps yang bisa disambungkan ke Canva, seperti Google Drive, YouTube, kemudian emoji, kemudian GP, QR code, dan lain-lain. Seperti Google Drive gitu ya, teman-teman memiliki media yang disimpan di Google Drive, tapi teman-teman ingin memasukkan ke Canva, ke desain yang teman-teman buat di Canva, itu bisa langsung disambungkan saja Google Drive-nya. Jadi teman-teman tidak perlu download dulu fotonya di Google Drive, kemudian di-upload ke Canva, tidak perlu seperti itu. Jadi bisa langsung ambil dari Google Drive. Nah, kemudian di sini di menu desain ini ada template dan style. Jadi untuk template ini kan teman-teman sudah langsung ada gitu ya, berikut dengan elemen dan tulisan-tulisannya sudah lengkap, jadi tinggal disesuaikan. Nah, tapi kalau style ini tuh kayak desain kit gitu ya. Ada tone warnanya, ada color palette-nya, kemudian penggunaan fontnya yang mungkin kadang itu penggunaan font itu menjadi salah satu concern terbesar dalam pembuatan sebuah pembuatan sebuah desain. Jadi kadang kan kita terlalu lama mikir enaknya pakai font apa ya gitu, enaknya font ini dikombinasikan dengan font yang seperti apa ya. Nah, dalam Canva itu ada fitur style yang teman-teman bisa tinggal pilih aja mau pakai kombinasi font yang seperti apa. Di sini ada, ini Canva menyediakan 2-3 kombinasi font untuk satu desain. Jadi teman-teman bisa cek langsung di fitur style. Atau ada juga yang sudah jadi satu sama warna-warnanya. Jadi color palette-nya sudah disediakan juga, kemudian fontnya dan lain-lain. Atau teman-teman bisa menggunakan style dari desain-desain yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Seperti itu. Oke, nah untuk pembuatan desainnya kita mulai ya. Jadi di sini saya punya kanvas kosong, ukurannya 1:1. Nah, kemudian kita akan tampilkan garis bantu.
yang akan memberi kita gambaran untuk pemotongan 9 bagian itu. Jadi teman-teman bisa klik di file, kemudian view setting, dan klik add guides. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih, mau ada berapa kolom dan berapa baris. Jadi di sini kita bikin 3 kolom dan 3 baris. Untuk gapnya 0. Dia akan seperti ini tampilannya. Jadi nanti kita bisa potong satu persatu fotonya atau desainnya, kemudian untuk diunggah di Instagram. Oke, nah yang pertama kita mungkin masukkan frame dulu ya. Jadi di fitur elemen atau di menu elements di sini ada banyak sekali unsur-unsur atau elements yang bisa teman-teman gunakan. Ada lines and shape atau garis dan bentuk, kemudian ada grafik, stiker, foto, video, bahkan audio, atau charts, table, frame, grid, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, di sini mungkin kita akan masukkan frames. Mungkin kita cari ini, paper frame. Kita pilih yang, jadi nanti ini kita akan buat. Oke, Kak Hani bikin kotaknya. Jadi yang pertama adalah klik file ya Kak, klik file, kemudian di view setting, kemudian klik aja add guides. Nah, di sini bisa custom, mau berapa kolom dan berapa rows atau baris. Kemudian langsung aja, mungkin kalau Kak Hani mau atur gapnya atau marginnya, itu bisa ditambahkan. Kemudian langsung aja add guides, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk frame-nya kita pilih yang ini. Jadi di sini ya, di Canva teman-teman bisa cek untuk frame-nya ini adalah frame yang bisa dimasukkan fotonya. Jadi dimasukkan foto yang kita ingin masukkan ke desain. Nah, mungkin kita sesuaikan dengan ukuran kanvasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan foto. Fotonya kalau teman-teman terserah ya, mau dari perangkat teman-teman masing-masing, mungkin atau ada yang mau import dari Google Drive atau pakai yang langsung dari Canva, bebas. Kalau saya tadi sudah upload beberapa foto di sini, jadi mungkin kita akan masukkan foto ini. Nah, fotonya ini juga bisa kita atur. Jadi kan kalau fotonya dimasukkan seperti ini saja, mukanya terpotong gitu ya teman-teman. Nah, tapi ini, nah, terpotong gini ya. Nah, tapi kita bisa atur nih, kita ingin menampilkan bagian fotonya yang mana. Tinggal diklik 2 kali fotonya. Nah, tampilannya akan seperti ini, crop. Mungkin klik 2 kali atau diklik fotonya, kemudian klik edit foto. Nah, pada pilihan crop. Jadi teman-teman bisa di-adjust aja, disesuaikan. Seperti ini mungkin ya. Nah, sudah. Atau kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian foto yang kedua kita masukkan. Seperti ini, foto yang kedua juga kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan sudah terlihat gitu ya, mana yang bagian-bagiannya gitu. Terus, kemudian kita ingin tambahkan sesuatu, kita akan tambahkan sesuatu di tengahnya sebagai center. Mungkin kita akan tambahkan frame lagi.
karena ini temanya kertas-kertas, jadi kita pilih yang ini. Mungkin bisa kita letakkan di tengah gitu ya, agar proporsinya sesuai atau enak dilihat gitu. Jadi kita taruh di tengah. Besar kecilnya teman-teman bisa sesuaikan. Nah, sudah seperti ini, kita masukkan foto lagi. Fotonya kita pilih yang close up. Nah, seperti ini. Fotonya ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Nah, sudah seperti ini, fotonya sudah dimasukkan semua. Kita akan tambahkan tulisan, ya, yang menjadi penekanan dalam desain ini. Jadi ini kan ceritanya untuk postingan Instagram sebuah clothing line gitu ya, atau apa sih namanya, online shop baju gitu mungkin ya. Nah, kita akan tambahkan sebuah tulisan untuk menjadi sebuah penekanan atau emphasis. Intinya kayak kita mau menyampaikan apa sih dengan desain ini gitu. Nah, kita akan tambahkan tulisan nih. Mungkin kita tambahkan tulisan summer collection atau koleksi musim panas. Biasanya kan kalau baju-baju itu kan keluarnya sesuai musim gitu ya. Nah, kita taruh di bawah sini. Di bawah sini. Kemudian teman-teman bisa mungkin gini, kalau dilihat di sini kan tulisannya apa namanya, huruf kecil dan huruf besar gitu ya. Mungkin teman-teman pengen langsung huruf besar semuanya, itu bisa diganti dengan cara diklik di menu yang ada di atas, kemudian klik more. Nah, pilih yang uppercase. Nah, akan menjadi huruf besar semuanya atau huruf kapital semua. Jadi kita pakainya yang uppercase dan lowercase aja. Kemudian kita ganti S. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya, ketika membuat sebuah desain, kemudian kita geser gitu ya elemen atau unsurnya, di Canva ini muncul kayak line guide-nya. Jadi yang membantu kita menentukan atau melihat bahwa ketika menggeser, kita tetap pada tempatnya, tetap lurus gitu ya, tidak pindah-pindah, hanya misal ke atas atau ke bawah gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Jadi ada bantuannya dari Canva itu. Nah, untuk tulisannya kita akan ganti fontnya. Jadi kalau di Canva itu fontnya kan ada banyak nih teman-teman, tapi bingung nih mau pakai yang mana gitu. Nah, di Canva teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi caranya tinggal diklik di search bar-nya. Nah, di sini akan muncul nih mau font yang mana nih, mau yang handwriting atau corporate atau design. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan nih fontnya mau yang untuk mungkin handwriting atau untuk corporate, display, heading, paragraf, sans serif, atau yang rounded, modern, terserah, itu bebas. Nah, tapi kan karena kita ingin menjadikan tulisan ini sebagai sebuah penekanan atau emphasis, itu mungkin kita pakai yang display gitu ya. Jadi langsung menarik mata gitu ketika dilihat. Nah, di sini Canva menyediakan font yang bisa digunakan sebagai penggunaan tulisan untuk di display. Mungkin kita pilih yang saya pilih yang ini, Nectarine. Nah, seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, tapi untuk size font, size tulisannya kita sesuaikan aja ya. Disesuaikan aja dengan desainnya. Oke.
Nah, untuk warnanya, kalau pakai hitam kan tidak terlihat ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri kalau pakai hitam tuh warnanya kurang, tulisannya kurang menonjol gitu. Ini kita bisa ganti tulisannya dengan jadi itu kalau di Canva ketika kita mengimport foto gitu ya atau gambar, warnanya tuh langsung diekstrak gitu loh. Jadi teman-teman bisa langsung dapat color palette-nya yang sesuai dengan gambar yang diimport. Jadi kita tuh nggak perlu susah-susah cari warnanya yang sesuai apa ya gitu. Teman-teman bisa langsung pilih aja dari photo colors yang ada di sini. Mungkin kita pilih yang gelap terlebih dahulu karena kita mau kasih efek nih tulisannya. Jadi akan kita kasih efek outline seperti ini. Warnanya jangan lupa diganti dengan warna yang gelap tadi. Kemudian thickness-nya atau ketebalannya kita maksimalkan. Tapi untuk warna font-nya akan kita ganti lagi dengan warna yang lebih cerah. Tentu saja yang masih sesuai dengan color palette-nya. Jadi kita pilih warnanya dari gambarnya nih. Yang ini atau yang ini. Yang ini bisa. Atau teman-teman bisa juga menggunakan trik seperti ini. Jadi ini kan tulisan yang kita pengen tulisannya yang agak tebel gitu ya. Outline-nya tebel gitu ya. Tapi untuk tulisannya pengen agak kecilin gitu juga bisa sih. Itu caranya. Jadi warna kita copy dulu tulisannya, kemudian tulisan yang tadi itu diganti warnanya gelap. Nah, tulisan yang ini efeknya kita hilangkan. Terus kita masukkan di sini. Teman-teman bisa sesuaikan, teman-teman bisa sesuaikan aja sih. Masuk apa? Oke. Tapi terlihatnya sama saja sih. Kita ganti aja yang kayak tadi. Oke. Kayak gini sudah kita letakkan di tengah-tengah, di bawah, di tengah-tengah gitu ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan keterangan nih. Ada apa sih di summer collection yang ini gitu? Oh, ini kan barang baru gitu ya. Akan kita tambahkan tulisan new arrival. Nah, tapi untuk fontnya akan kita ganti dengan font yang lebih jelas, yang tidak untuk dekorasi gitu ya. Fontnya kita cari yang lebih jelas, mungkin yang ini. Oke, nah fontnya akan kita ganti tulisannya uppercase semua, jadi huruf besar. Kemudian kita kecilkan nih, kita letakkan di sini di tengah-tengah di kotak kedua ya. Nah, kemudian kalau seperti ini saja itu kan seperti tidak terlihat gitu ya. Kita tambahkan efek, kita beri efek background. Jadi roundness-nya kita nolkan, kemudian color-nya kita sesuaikan. Mungkin kita pakai warna yang gelap, sesuaikan dengan warna gelap ini. Terus font-nya kita ganti. Font-nya kita ganti warna terang. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan prinsip berulang atau repetition. Jadi
tulisannya kita ulang, kita copy 2 kali, kemudian 3 kali. Nah, ketika copy yang ketiga kali, tulisannya langsung mengikuti ya. Nah, tapi tulisan ini menutupi atau mengenai objek yang ini, yang frame bunga yang di tengah. Itu bisa kita kecilkan dulu. Oh, sorry, ininya keikut ya. Bisa kita kecilkan dulu. Oh, karena ininya keikut, mungkin kita lock dulu ya teman-teman, agar tidak ikut-ikut. Nah, bisa kita kecilkan di sini, atau bunganya juga bisa kita kecilkan kalau dirasa kebesaran. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini di dalam desainnya ada penekanan bahwa baju-baju ini adalah baju-baju koleksi musim panas, yang mana merupakan koleksi terbaru atau new arrival gitu. Nah, kita tambahkan keterangan tanggal. Jadi ketika orang melihat halaman Instagram produk tersebut, orang-orang tahu nih, oh ternyata launchingnya tanggal segini. Mungkin kita tambah keterangan tanggal hari ini ya, tanggal 22. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat, tinggal disesuaikan ukurannya, tapi akan kita buat vertikal gitu ya. Akan kita buat vertikal atau berdiri, bisa disesuaikan. Nah, akan seperti ini. Nah, kalau bisa teman-teman ketika menambahkan sebuah tulisan pada sebuah desain, usahakan tulisan tersebut tidak terlalu mepet ke samping, ya. Tidak terlalu mepet seperti ini. Mungkin untuk desain yang seperti ini tuh ada namanya, tapi secara efektivitas, secara nilai visualnya itu kurang. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu mungkin kurang bisa tersampaikan gitu kalau misal tulisannya terpotong gitu atau gimana. Nah, jadi pastikan tulisan atau informasi yang menjadi poin penting dalam sebuah desain itu tertulis dengan jelas, agar orang-orang yang melihat desain yang teman-teman buat itu bisa langsung menangkap informasi yang ingin teman-teman sampaikan. Seperti itu. Oke, nah desainnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Tapi sayangnya kalau di Canva belum ada fitur untuk potong atau cut gambarnya ini jadi 9 bagian gitu. Saya biasanya pakai Photoscape sih untuk potong yang langsung, batch cutting atau apa gitu. Itu pakai itu. Jadi kalau di Canva itu belum ada fiturnya. Nah, ada fitur baru di Canva itu layer atau position. Jadi teman-teman bisa mengatur posisi layer atau objek yang ada di desain teman-teman. Jadi apakah desain tersebut menutupi satu sama lain atau tidak gitu. Nah, itu bisa dilihat di fitur layers gitu ya. Teman-teman bisa cek nih, mana nih desain yang overlapping atau menumpuk satu sama lain. Oh, ternyata tidak ada gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur nih desainnya mau seperti apa posisinya atau layernya, apakah dia ada di atas atau di bawah gitu. Hubungan antar unsurnya gitu. Bisa teman-teman atur di layer. Oh ya, untuk prinsip dan unsur desain yang kita pelajari tadi, itu kan ada banyak ya teman-teman. Tapi dalam sebuah desain itu tidak harus mengandung
unsur dan prinsip tersebut. Jadi bisa aja misal dalam satu desain hanya mengandung dari 7 prinsip gitu ya, hanya mengandung 2 prinsip, atau dalam satu desain itu hanya mengandung atau hanya ada beberapa unsur, mungkin 2 atau 5 gitu, tidak semuanya dimasukkan dalam sebuah desain. Karena dalam dunia desain pun ada berbagai macam style desain, seperti desain kontemporer, kemudian art deco, Swiss style dan lain-lain. Itu ilmunya lebih ini lagi sih. Jadi teman-teman cukup mempelajari prinsip dan unsur desain saja untuk istilahnya pengetahuan dasar seputar desain, agar teman-teman tuh bisa menerapkan. Jadi desain yang teman-teman buat itu bisa lebih secara visual itu bisa lebih enak dilihat gitu. Jadi visual pleasing gitu ya. Di sesi interaktif Canva, jangan lupa untuk mengakses materinya ya di website camp404.com. Jadi teman-teman bisa akses materinya, bisa pelajari materinya, kemudian ada kuis yang teman-teman bisa kerjakan untuk latihan sebelum teman-teman mengerjakan ujian akhir. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya tadi mungkin kurang jelas atau terlalu cepat atau belibet gitu ya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di sesi interaktif Canva pada malam hari ini. Selamat belajar. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan bootcamp Canva ini sampai akhir, sampai kemudian bisa klaim sertifikat. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat.